Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Putri Damar Pangestika, NIM 4318089, dan teman saya Wahyu Setio Gumelar, NIM 4318128. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tasawuf dan modernitas. Langsung saja, subbab yang pertama ada hakikat modernitas, yang kedua gejala-gejala modernitas, dan yang ketiga peranan tasawuf di era modern. Istilah modernitas diderifikasikan dari istilah modern. Istilah modern pertama kali muncul pada abad ke-16 sekitar tahun 1500-an di Eropa. Berasal dari bahasa Latin yaitu moderna, yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Melalui istilah inilah, kata modernitas itu muncul. Modernitas bukan hanya menunjuk pada suatu periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terikat dengan kebaruan, atau dalam bahasa Inggrisnya, newness. Karena itulah, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci dari kesabaran modern. Pemahaman tentang modernitas sebagai suatu bentuk kesadaran itu lebih mendasar daripada pemahaman yang bersifat sosiologis ataupun ekonomis. Dalam pemahaman terakhir ini, orang menunjuk pada pertumbuhnya sains, teknik, dan ekonomi kapasitas sebagai ciri-ciri masyarakat modern. Modernitas hampir sama dengan istilah modernisme. Hanya saja modernisme lebih dimaknai sebagai sesuatu yang berada pada tataran konseptual, ideologi, sedangkan modernitas lebih mengarah pada tataran praktis atau konkretisasi dari ideologi modernisme tersebut. Akan tetapi keduanya adalah sama, yaitu menyampaikan realitas kemodernan. Kata modern sebetulnya sangat menyingkat suatu kesadaran diri dari historis, dari orang tertentu atau zaman tertentu, serta menandai adanya perbedaan antara kondisi masa sekarang dengan kondisi masa lalu. Oleh karena itu, istilah modernitas di sini dapat dimaknai sebagai wujud nyata dari realitas kemodernan yang terjadi saat ini di masyarakat. Yang kedua, gejala-gejala modernitas. Dalam diskursus sosiologi, ada sebuah teori terkenal yang menyatakan bahwa makin maju suatu masyarakat, maka makin menurun komitmen mereka pada agama. Maju dalam hal ini maksudnya modern. Modern adalah sikap dan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Menurut Noer, sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata, ciri-ciri masyarakat modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat rasional. Masyarakat modern lebih mengutamakan pendapat, akal pikiran, daripada pendapat emosi. Yang kedua, berpikir futuristik. Masyarakat modern bersifat futuristik. Mereka berpikir untuk masa depan yang lebih baik dan terprogram. Tidak hanya berpikir saat ini atau keperluan saat ini saja, melainkan mempersiapkan strategi untuk masa depan. Yang ketiga, menghargai waktu. Masyarakat modern selalu berpikir bahwa waktu sangat berharga dan dimanfaatkan secara maksimal. Ada istilah waktu adalah uang, sehingga mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang belum jelas untung ruginya. Waktu yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin, terprogram, dan dilaksanakan sesuai schedule yang telah disusun sebelumnya. Yang keempat, ada bersikap terbuka. Masyarakat modern bersikap terbuka atau open-minded, artinya siap menerima masukan, saran, kritikan, dan apapun bentuknya dari siapapun demi perbaikan hidup dan kehidupan. Dan yang terakhir, berpikir objektif.
berpikir objektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat. Manusia modern idealnya adalah manusia yang berpikir logis dan mampu menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan kecerdasan dan bantuan teknologi, manusia modern mestinya lebih bijak. Dan pembahasan yang terakhir ada peranan tasawuf di era modern. Gaya hidup modern memang menguntungkan bagi manusia karena segala aspek kehidupan dengan mudah dipenuhi. Namun hal ini juga identik dengan perilaku materialisme dan individualisme. Gaya hidup materialisme ini menuntut orang-orang untuk bekerja tanpa henti demi mendapatkan barang-barang yang diinginkan, dan agama jarang dipedulikan. Relasi hanya dilakukan kepada orang lain jika itu bisa menguntungkan secara materialis. Karena waktu hanya bisa digunakan untuk mencari harta kekayaan, manusia jarang berinteraksi dengan sesamanya. Kalaupun berinteraksi, itu karena ada motif sehingga muncullah sifat individualisme. Modernitas senyatanya tidak hanya menghadirkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Sementara modernitas dengan niscaya terus bergerak tanpa memperdulikan apakah di balik gerakannya terdapat bias negatif. Modernitas yang merupakan kristalisasi budidaya manusia adalah keharusan sejarah yang tak terbantahkan. Dengan demikian, satu-satunya yang dapat dilakukan adalah menjadi partisipan aktif dalam arus perubahan modernitas, sekaligus membuat proteksi dari akses negatif yang akan dimunculkan. Menurut Amin Syukur, tasawuf bagi manusia sekarang ini sebaiknya lebih ditekankan pada tasawuf sebagai akhlak, yaitu ajaran-ajaran mengenai moral yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan optimal. Tasawuf perilaku baik memiliki etika dan sopan santun baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap Tuhannya. Dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan satu dan lainnya tidak akan tertabrakan, karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan. Tasawuf melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap batin dan kehalusan budi pekerti yang tajam ini menyebabkan ia akan selalu mengutamakan pertimbangan kemanusiaan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan cara demikian, ia akan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama. Sikap materialistik dan hedonistik yang merajalela dalam kehidupan modern ini dapat diatasi dengan menerapkan konsep zuhud. Konsep zuhud pada intinya sikap tidak mau diperbudak atau terperangkap oleh pengaruh duniawi yang sementara itu, atau menghindarkan diri dari kecenderungan hati yang terlalu mencintai dunia. Jika sikap ini telah mantap, maka ia akan memberanikan diri menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Sebab tujuan yang ingin dicapai dalam tasawuf adalah menuju Tuhan, maka caranya pun harus ditempuh dengan cara yang disukai oleh Tuhan. Selanjutnya, sikap frustasi, putus asa dapat diatasi dengan sikap ridho yang diajarkan dalam tasawuf, yang selalu menerima terhadap segala sesuatu keputusan Tuhan yang telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.